Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana untuk kesempatan yang amat baik ini kita akan membahas salah satu tema yang erat kaitannya dengan operasionalisasi suatu perusahaan, utamanya dalam bagian keuangan, di mana topik yang akan kita angkat yaitu tentang laporan keuangan perusahaan. Kita tahu bersama bahwa laporan keuangan perusahaan ini merupakan suatu catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan kinerja suatu perusahaan. Di dalam praktiknya, kita mengenal beberapa jenis laporan keuangan perusahaan. Di antara jenis-jenis laporan keuangan seperti yang kita sampaikan tadi, di antaranya yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui tentang bagaimana posisi keuangan, laba dan rugi perusahaan. Ada dua cara yang bisa digunakan untuk menyusun laporan laba rugi perusahaan ini. Cara yang pertama yaitu dengan single step atau dengan cara langsung. Dan yang kedua yaitu dengan multiple step atau dengan cara bertahap. Untuk cara single step, ini proses penghitungannya hanya perlu menambahkan pendapatan dari atas sampai ke bawah di dalam suatu kelompok. Kemudian dikurangi dengan total beban dan atau biaya yang ada di dalam periode tersebut. Sedangkan untuk cara multiple step, itu perhitungan pendapatan dibagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama yaitu pendapatan operasional perusahaan yang berasal dari kegiatan pokok dan pendapatan non-operasional. Pembagian ini juga termasuk untuk pengurangan beban dan biaya di dalam periode tersebut. Nah, di dalam pembuatan laporan laba rugi perusahaan ini, di sana ada beberapa komponen yang patut untuk kita pahami bersama, yaitu yang pertama komponen yang berupa pendapatan, baik itu pendapatan operasional maupun pendapatan non-operasional.
Kemudian komponen berikutnya yaitu beban pinjaman. Komponen selanjutnya beban pajak. Setelah itu ada juga komponen yang menyangkut tentang laba rugi perusahaan, dan yang terakhir yaitu komponen yang menyangkut biaya operasional. Ini tadi adalah jenis laporan keuangan perusahaan yang pertama berupa laporan laba rugi. Kemudian jenis yang kedua yaitu laporan arus kas, atau di dalam praktik bisnis itu sering digunakan istilah cash flow. Laporan arus kas ataupun cash flow ini di dalamnya mengandung isi berupa laporan arus transaksi masuk dan transaksi keluar perusahaan. Sumber laporan arus kas ini cukup banyak. Di antaranya adalah dari hasil kegiatan operasional perusahaan. Kemudian ada juga dari kas perusahaan, sampai pada pendanaan ataupun pinjaman yang didapatkan oleh perusahaan. Nah, untuk arus kas keluar, ini sumbernya berasal dari beban perusahaan, seperti diantaranya yang menyangkut tentang biaya operasional maupun investasi perusahaan. Komponen-komponen penting di dalam laporan arus kas perusahaan ini, di antaranya yang pertama yaitu arus kas dari kegiatan bisnis. Kemudian yang kedua arus kas dari kegiatan investasi. Dan yang ketiga yaitu arus kas dari kegiatan pendanaan. Itu adalah jenis laporan keuangan perusahaan yang bernama laporan arus kas. Jenis laporan keuangan perusahaan berikutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini digunakan untuk melakukan pelaporan jika terdapat perubahan modal dalam perusahaan yang terjadi pada periode tertentu. Komponen-komponen yang teramat penting manakala kita membuat laporan perubahan modal ini, di antaranya adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan di awal periode berjalan. Kemudian juga yang menyangkut tentang pengambilan dana pribadi oleh pemilik bisnis ataupun pemilik usaha. Dan juga jumlah laba ataupun rugi bersih di dalam suatu periode. Ini jenis yang ketiga. Kemudian jenis laporan keuangan perusahaan yang keempat yaitu laporan
neraca. Di mana di dalam praktik bisnis itu lebih sering digunakan dengan istilah balance sheet. Laporan neraca ataupun balance sheet ini adalah suatu laporan keuangan perusahaan yang di dalamnya menunjukkan tentang kondisi, menunjukkan informasi, dan juga memberikan informasi tentang posisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Di dalam laporan neraca pun juga ada beberapa komponen yang perlu sekali disiapkan manakala perusahaan itu akan menyusun laporan neraca ini. Komponen-komponen yang harus dipersiapkan tersebut, di antaranya yang pertama adalah jumlah aktiva, baik itu berupa harta ataupun aset. Kemudian komponen yang harus dipersiapkan juga adalah kewajiban berupa utang dan juga ekuitas ataupun modal perusahaan. Kalau kita berbicara tentang neraca ini, maka di dalam neraca itu ada 3 unsur yang kita tidak boleh lupa untuk menyusunnya. Apa 3 unsur itu? 3 unsur yang ada di dalam neraca, yang pertama adalah aset. Kemudian yang kedua adalah unsur liabilitas. Dan yang terakhir yaitu unsur ekuitas. Itu adalah laporan neraca, balance sheet. Itulah beberapa jenis laporan keuangan perusahaan yang perlu untuk kita pahami bersama, di mana laporan keuangan ini memiliki beberapa fungsi utama. Di antara fungsi-fungsi yang ada di dalam laporan keuangan, yang pertama adalah bahwa laporan keuangan memiliki fungsi untuk menyajikan informasi keuangan. Ini fungsi yang pertama. Laporan keuangan memberikan deskripsi tentang berbagai hal, mulai dari pendapatan, biaya, aset, kewajiban, ekuitas, sampai pada arus kas yang terjadi selama periode tertentu. Ini fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua dari laporan keuangan adalah sebagai bentuk evaluasi tentang efisiensi dari operasionalisasi perusahaan. Dengan menganalisis rasio keuangan dan juga kinerja operasional, maka suatu perusahaan akan dapat memiliki kemampuan untuk mengidentifikasikan berbagai peluang dalam rangka meningkatkan efisiensi dan juga profitabilitasnya. Ini fungsi yang kedua.
Fungsi dari laporan keuangan perusahaan berikutnya adalah dalam hal pengambilan keputusan. Para investor dengan adanya laporan keuangan perusahaan ini, mereka akan dapat menggunakan laporan keuangan ini untuk mengevaluasi kelayakan investasi. Sementara itu, bagi pihak kreditur, dengan adanya laporan keuangan ini, maka mereka akan dapat memanfaatkannya untuk melakukan penilaian atas kemampuan dari sisi peminjam dana untuk membayar kembali pinjamannya. Selain itu, dengan adanya laporan keuangan perusahaan, maka para manajer yang ada di dalam perusahaan juga akan dapat memanfaatkan kehadiran dari laporan keuangan perusahaan ini untuk mengambil berbagai keputusan yang sifatnya strategis dan juga keputusan yang bersifat operasional yang lebih baik. Kemudian fungsi berikutnya dari adanya laporan keuangan perusahaan adalah yang berkaitan dengan pematuhan atas aturan-aturan akuntansi. Laporan keuangan ini akan sangat membantu perusahaan dalam rangka memenuhi standar akuntansi yang telah ditetapkan dan juga dalam rangka menjaga kredibilitas dalam pelaporan keuangannya. Dan fungsi yang terakhir dari laporan keuangan perusahaan adalah yang menyangkut tentang transparansi dan juga akuntabilitas. Dengan adanya laporan keuangan, maka perusahaan haruslah menyampaikan berbagai informasi, utamanya informasi keuangan yang relevan dan juga dapat dipercaya untuk memberikan deskripsi yang jelas tentang kinerja maupun kondisi keuangan perusahaan. Itu adalah beberapa fungsi pokok dari adanya laporan keuangan perusahaan. Nah, tentu laporan keuangan perusahaan ini disusun itu juga memiliki tujuan-tujuan yang sangat penting bagi perusahaan. Di antara tujuan-tujuan itu, yang pertama bahwa laporan keuangan perusahaan itu juga ditujukan agar menjadi informasi tentang jenis dan jumlah aktiva ataupun harta yang dimiliki oleh perusahaan pada periode tertentu. Kemudian yang kedua, laporan keuangan perusahaan juga ditujukan dalam rangka sebagai informasi tentang bagaimana kinerja dari manajemen perusahaan pada suatu periode. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan perusahaan juga menjadi informasi tentang jenis maupun jumlah kewajiban serta modal yang dimiliki oleh perusahaan pada satu periode tertentu. Kemudian yang keempat, laporan keuangan perusahaan juga akan memberikan informasi tentang terjadinya perubahan-perubahan terhadap aktiva
terhadap pasifa dan juga terhadap modal perusahaan. Dan yang kelima, laporan keuangan perusahaan juga akan memberikan berbagai informasi tentang jenis maupun jumlah kewajiban serta jumlah pendapatan perusahaan yang diperoleh dalam satu periode tertentu. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat penting di dalam perusahaan, yaitu laporan keuangan perusahaan. Mudah-mudahan ini semakin memperluas cakrawala pandang kita tentang dunia bisnis. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa share.